Halo Primo CS, kita ketemu lagi. Tapi awal ini gue bilang, kalau bisa lo lihat videonya nih jangan pakai di skip. Terus lo harus subscribe, lo harus like. Karena hari ini dan seterusnya kita tuh akan bawain materi yang lucu-lucu kayak gini. Jadi jangan sampai lo skip sampai terakhir nanti. Lo juga yang belum subscribe, subscribe sama bunyiin lonceng ya. Oke, ini sekarang kita mau ngomongin motor yang ini. Tapi beda pastinya. Oke, tunggu bentar lagi. Seperti gue bilang tadi, ini sekarang ada Honda kecil, tipenya Zoomer. Sebagian orang udah familiar banget sama ini motor, termasuk orang-orang Indonesia. Karena ini juga pernah jadi satu acuan modifikator untuk merubah skuter-skuter atau motor matic yang ada di Indonesia. Jadi satu rujukan ini yang banyak dipakai, bahkan barang-barangnya udah banyak juga yang mulai ngebikin dengan versi custom. Tapi yang ini versi Jepang asli yang kita bawa. Betul, ini ada Honda Zoomer 50cc buatan Jepang tahun 2015. Walaupun kelihatannya standar, tapi sebenarnya udah ada beberapa ornamen yang nggak asli. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah bukan soal si Honda Zoomernya ya. Jadi untuk Primo CS bahwa utilitasnya sebenarnya kayak apa sih? Sejak dia dibikin dari 2001, versi Zoomer atau Rukus lebih dikenal di sana adalah motor memang untuk kalangan anak muda, playful, cheerful, buat main-main lah, buat seneng-seneng. Jadi kenapa desainnya dia sangat terbuka, dari tubular, bisa bawa barang banyak, bisa buat naruh skateboard contohnya, lo bisa buat naruh belanjaan lo, berenang, yang pasti laptop, gadget dan lain-lain bisa dibawa mani motor. Nanti gue kasih lihat sama lo. Yang pertama-tama, ayo kita lihat nih. Nah, kalau lihat dari mukanya, ini dari Zoomer banget, versi Zoomer atau Rukus, yang kelihatannya hampir mirip sama standar. Padahal sih beberapa ornamen juga udah diganti. Contohnya pemilihan lampu, ini lo bisa pilih mau satu warna, mau dua warna. Nah, kebenaran dari Stanley memang dia menyediakan warna kuning juga untuk tembus gambut, juga untuk warna putih. Hanya posisinya aja lo bisa style. Contohnya, ini posisi yang ke bawah, ini yang ke atas. Jadi ini boleh dibilang untuk dia baca marka jalan atau pathfinder, ini yang buat dim. Jadi guna masing-masing lampu juga ada gunanya. Kadang-kadang orang bikin tanpa sudut, jadi dua-duanya hanya menyorot ke satu titik, gue bilang sih percuma. Nah, ini mumpung ada barang yang bener, lo bisa lihat sudut ini juga dipakai sesuai dengan fungsinya. Nah, lo lihat juga nih versi Zoomer asli di sini bisa bawa barang kecil, entah tas kecil, entah apalah, macam-macam lo bisa bawa deh, tas kacamata dan lain-lain. Memang harus pakai strap lagi. Jadi memang disediakan bentuknya model bar dan tubular. Oke, dari Zoomer sendiri juga lo bisa lihat dia dipersenjatai dari ban yang modelnya AT. Jadi dia bisa buat main ke pantai, bukan ke aspal aja, dan lain-lain. Lo lihat dong, dari bentuk yang lucu ini, nyeleneh dan lain-lain, emang udah nunjukin bahwa siapa lo yang naik motor ini. Tentunya bukan orang biasa, karena biasanya memang orang-orang yang memilih motor ini, apalagi Indonesia, dia akan punya selera yang lebih tinggi sedikit dibanding orang-orang yang umumnya lah. Jadi mereka ini boleh dibilang sebagai kolektor yang ngumpulin barang-barang Honda seperti ini, walaupun bermesin kecil tapi bertampilan yang unik. Oke, dari bagian depan sekarang kita mulai lihat dari desainnya, kita coba baca di bagian dari tengah ke belakang. Di sini lo bisa lihat uniknya sekali versi si Zoomer. Jadi kenapa tadi gue bilang bahwa ini motor memang untuk playful, untuk orang-orang yang main atau kaum urban perkotaan yang juga suka main, itu lo cocok banget pakai ini. Karena lo bisa lihat ini memang ada tempat kargonya nih. Jadi Primo CS lo mesti tahu bahwa versi asli Zoomer keluar tanpa aksesoris ini nih, atau cargo netnya. Tapi ini juga udah disediain. Jadi lo bisa masukin barang lo dari belakang untuk lo naruh tas, macam-macam dan lain-lain. Biasanya sih ada skateboard, ada laptop, ada charger dan lain-lain.
nanti gue akan kasih lihat lo ya, gimana caranya kalau dia bawa barang, ya kan? Jadi lo bisa lihat dari versi tengahnya, versi kaki yang sangat lega. Jadi untuk lo naik, kalau sendiri itu kaki lo masih punya space yang sangat luas. Lo bisa naruh barang belanjaan lo bisa bawa tas dan lain-lain selain di sini dan di kompartemen bawah jok. Nanti lo bisa lihat. Nah, untuk Zoomer yang ini punya teman gue nih ya, namanya Ruru. Si Ruru juga seneng, selain motornya juga ada aksesoris. Kayak lo bisa lihat ada spion yang agak beda nih, nanti lo bisa lihat. Dia juga bawa pet cargo, dan ini memang khusus untuk membawa binatang guys. Jadi lo bisa bawa anjing jalan-jalan, lo bisa bawa kucing, dan lain-lain. Yang jelas, penempatan pet cargo ini yang untuk ditempel di Honda Zoomer itu cocok banget. Jadi kapasitas dari motor kecil ini yang akan gue kasih lihat bahwa seminimal ini desain, semaksimal itu kapasiti yang bisa lo bawa. Oke, nanti lo lihat deh kalau dia bawa barang kayak apa. Kalau tadi lo lihat bagian depan sama tengah, sekarang belakangnya si Zoomer kayak apa sih? Buat lo yang mungkin udah familiar sama nih motor, ya mungkin lo udah cukup ngerti. Tapi buat teman-teman yang udah mulai kangen juga, gue bisa kasih lihat ya. Ciri khas Honda itu nggak bakalan hilang. Even di motor yang paling baru, ini mirip sama generasi lampu mereka dari tahun 70-an. Lo bisa lihat model lampu kayak gini, hanya dikecilin. Lampu sennya juga kayak gini. Dan bentuk dari aslinya Zoomer itu sendiri kayak apa. Jadi kenapa tadi gue bilang tubular bentuknya adalah untuk dia bawa kargo. Nah, untuk bawa kargo, Honda juga melengkapi dengan dudukan bar ini. Untuk dudukannya si pet cargo. Kebenaran temen gua Ruru ini memang suka bawa jalan kucingnya atau anjingnya, jadi dia bawa pet cargo. Tapi pilihannya selain pet cargo, lo bisa pasang box, bag atau tas dan lain-lain. Bahkan lo juga bisa pasang koper di sini untuk yang aftermarket. Jadi untuk barang-barang aftermarket pun bisa nempel di sini untuk nambah kapasitas bawaannya dia. Lucunya juga Honda memikirkan bahwa karena dia juga untuk bawa barang-barang nih atau membawa kargo, Honda nggak lupa menutupi cover ban-bannya dia supaya nggak kotorannya naik dengan mudguard belakang. Jadi lo bisa lihat bentuknya unik banget. Selain dia gede, ada topinya, jadi kotoran dari sini nih ke sini nih. Tuh, jadi nggak ke situ. Oke kan? Gue seneng banget sama nih motor. Jadi Honda Zoomer ini walaupun dipersenjatai mesin kecil, liquid cooled atau didinginin pakai radiator, tapi secara performa cukup banget buat lo main seneng-seneng. Jadi lo bisa senang-senang sama nih motor, lo bisa jalan-jalan. Jadi untuk kaum urban yang lo akan main, hangout dan lain-lain, sekedar nongkrong tempat kopi, lo bawa tas, laptop dan lain-lain, motor ini cocok banget. Buat lo ini adalah salah satu opsi untuk lo beli gitu. Jadi buat lo yang senang main-main, lo nggak mau repot, lo mau simple, lo tinggal selipin barang lo, skateboard, tas, segala macam, baju dan lain-lain ke Zoomer ini. Nah, lo bisa lihat nanti ya, kira-kira kalau di motor dipakai camping dengan bawa peralatan camping, muat nggak sih satu orang penumpang membawa barang segitu banyak? Katakanlah lo camping 3-4 hari deh, lo mesti bawa baju, lo mesti bawa sepatu, lain-lain dan lain-lain. Kita lihat aja kira-kira cukup nggak dia bawa. Nanti lo lihat setelah ini. Nah, seperti tadi gue bilang, ini lo bisa lihat ilustrasi kalau si Zoomer mau lo pakai buat outdoor activity. Jadi lo bisa pakai nih motor untuk sedikit jalan-jalan adventure yang ringan. Misalnya sekedar camping di kaki gunung, atau lo mau bersahabat dengan alam sedikit, mencari tempat hiburan atau tempat rekreasi yang sedikit alamnya menantang, lo bisa bawa ini Zoomer. Jadi video yang banyak orang tampilin adalah Zoomer versi apa adanya. Nah, ini yang kita tunjukin sama lo, kalau dia buat max loadnya kayak apa sih kalau bawa barang. Ini pun juga nggak load banget ya. Dengan ilustrasi lo camping antara ya 2-5 hari lah lo camping, nggak pulang ke rumah. Lo bisa lihat jok belakang ini bisa lo taruh tas untuk bawa baju lo 2-4 hari. Ini ada dry bag 2 biji dengan ukuran large sama medium buat lo bawa sepatu lo, lain-lain, perlengkapan. Ini juga
helm udah pasti dong. Tapi lo bisa lihat juga space ini lo bisa isi nih. Ini sedikit berbeda daripada versi Matic yang ada di pasaran. Jadi motor ini memang kalau di max load itu sangat bisa. Belum lagi kalau belakang sini pun mau lo muat, ini masih ada space lah untuk ukuran 15 liter kali ya. Jadi lo bisa naruh minuman dingin lo di belakang sini juga, dan lucu. Nah, jadi lo bisa lihat Honda Zoomer ini untuk outdoor activity adalah kendaraan yang menyenangkan karena dia didesain dengan model ban AT atau ban agak kasar. Jadi lo bisa untuk sedikit adventure ke tempat yang jalannya tidak asik lah atau bukan aspal, bisa dia. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalau emang lo suka motor-motor yang bisa mendukung aktivitas lo, Zoomer memang pilihan yang oke. Terus selain juga dia bisa bawa barang, lo juga bisa menyenangkan dengan mengantar lo ke tempat-tempat yang lo suka tadi untuk rekreasi. Oke, jadi untuk Primo CS, kalau lo suka adventure, motor kayak gini tuh cocok banget lo bawa dengan tipe max load. Tapi buat lo yang juga kepingin tapi susah dapat unitnya, lo bisa modif sih dengan mencontoh bentuk aslinya. Tapi jadi jangan lupa, deck ini dimaksimalin dan lo bisa beli di pasaran juga udah mulai ada. Harganya antara 800 sampai 1,5 juta untuk decknya doang. Depan ini juga lo juga bisa beli, udah mulai banyak yang bikin. Kalau nggak salah harga full setnya dari stang sampai bawah itu antara 2 sampai 6 juta. Yang jelas ini lo harus bikin. Lo bikin ke tukang las yang bagus, lo siapin space ini, dan bar ini sebagai utama juga. Lo jangan lupa, kalau lo mau custom ala Zoomer ini jangan lupa ini. Dan lo harus bikin juga untuk tutupan supaya barang-barang lo tidak tercecer di jalan. Oke, Primo CS, saran gue adalah kalau memang untuk lo yang suka sama motor-motor adventure, Zoomer bisa jadi pilihan dengan max load atau bawaan sebanyak ini. Tapi jangan takut juga, buat lo yang mau berkreasi dengan motor lo untuk jadi kayak gini, tinggal lo contoh. Kira-kira biayanya berapa ya? Memang itu pertanyaan klasik, biayanya berapa? Gue dengar sih antara 10 sampai 20 untuk bikin motor Matic lo jadi seperti ini. Jadi tunggu apa lagi? Dukung terus custom culture industry, karena lo bisa lihat begitu menyenangkannya. Lo bisa bawa barang-barang lo sama activity lo. Sekali lagi, pilihan yang bagus. Jangan lupa bahwa motor ini akan mendukung kesenangan lo. Nah, di sesi terakhir ini gue mau pesan sama lo adalah, jadi lo jangan lupa untuk selalu pantau channel kita di Primo 116 Garage. Lo like, share, komen, dan subscribe. Bunyi lonceng pastinya ya, karena gue akan kasih lihat lo beberapa liputan motor-motor seperti ini dengan kegunaan yang lain dari yang lain. Oke? Kalau gitu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah, cheers!